Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari tentang conditional if, else, if, ya. Penulisan yang sangat mudah sekali. If h sama dengan 25, kita buat di sini console.log ur25, misalnya seperti itu, ya. Terus selanjutnya seperti itulah. Tapi yang jelasnya ada else di sini, kemudian ada else lagi di sini, kemudian ada else di sini. Console.log undefined, misalnya seperti itulah. Ya, refresh, maka ur25. Oke, karena memang semua 25. 26 kita buat di sini, 27 kita buat. Ya. Ketika misalnya kita buat di sini 26, yang muncul ada 26, 27 maka 27. Jadi tergantung ya. Dan apa yang jelas di sini, kenapa saya ajarkan tadi operator sebelum video ini biar supaya Anda tidak pening untuk mempelajari video ini. Jadi gampang. Jadi ketika misalnya kita buat di sini tidak sama dengan refresh, maka di sini yang muncul adalah 25. Karena kebetulan ketika eksekusi pertama diproses, benar jawabannya, maka yang ini akan tidak dieksekusi lagi. Tapi ketika misalnya ketiga-tiga ini tidak benar, maka hasilnya akan undefined. Sorry, di sini kenapa H tidak sama dengan 25 tetap yang keluar 25? Hanya karena di sini Anda cek itu bukan sama. Ya, refresh, maka undefined yang muncul. Dan Anda tahu Anda juga tidak dilarang untuk menggunakan 3 operator seperti ini, karena ini juga direkomendasikan untuk cek setiap conditional yang Anda punya. Saya buat di sini 25 maka hasilnya benar, tapi saya buat di sini string maka hasilnya tidak akan benar. Karena ketika misalnya cek di sini gagal, di sini gagal, di sini gagal, maka di sini akan undefined yang keluar. Ya, tapi ketika misalnya ini data tipenya sama dengan ini, maka dia akan keluar 25. Begitu juga dengan 26. Ketika misalnya 26-nya sama data tipenya, maka dia akan benar gitu. Ketika misalnya string, maka dia undefined. Ketika di sini yang string, maka dia undefined juga. Dia harus benar-benar string, di sini juga harus string. Tidak peduli dengan keduanya, maka Anda bisa gunakan 2 sama dengan ur26. Kira-kira seperti itulah. Jadi untuk penulisan conditional itu mudah saja dengan seperti ini. Ingat ketika conditional yang ini sudah pas, maka ini tidak akan dicek lagi yang ke bawah sini ya. Begitu juga ketika misalnya ini pas, ini tidak akan dicek lagi dan ini tidak akan. Ya ini pasti dicek di awal karena sifatnya dia pasti asinkronos. Dari sini dulu, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi ketika tiga-tiga yang tidak ada yang cocok, maka dia akan pergi ke sini. Jadi seperti yang tadi lah, ketika misalnya ini sudah masuk ke dalam yang namanya string, maka dia akan undefined. Karena cek yang kita lakukan ini adalah cek 3 operator. Cek tipe data dan juga value-nya. Oke. Kemudian ketika misalnya kita buat if h di sini, dia akan cek ada nggak datanya. Ada, maka ur25. Karena di sini ketika Anda, ini yang diharapkan adalah true false sebenarnya. Namun ketika kita buat di sini h itu akan dianggap true karena h ada hasilnya. Undefined kita buat di sini, maka yang muncul adalah undefined. Bukan berarti ini yang dimunculkannya, tapi ini yang dimunculkannya. Coba kita buat di sini it, biar supaya beda saja. It is undefined, ya. Ya, saya lupa mengajarkan hal ini kepada Anda. Bagaimana ketika kejadiannya seperti ini? Saya lupa mengajarkannya. Tapi kali ini kita akan bahas itu juga. Ini kejadiannya kan sangat sering terjadi. Di mana ada single quote bertemu dengan single quote, apalagi bahasa Inggris itu sering terjadi. Solusinya Anda bisa menggunakan double quote di awal, kemudian di sini double quote juga untuk penutup, kemudian Anda bisa menggunakan single quote di sini. Sehingga it's undefined katanya. Tapi ketika Anda bersikeras untuk menggunakan single quote dan itu bisa menggunakan backslash seperti ini, refresh, it's undefined. Ya, di sini kenapa Anda lihat dia langsung berubah otomatis itu hanya karena by default formattingnya itu menggunakan yang namanya prettier, yang itu ketika dapatnya di sini front slash dia akan langsung lihat cek apakah ini bisa diperbaiki dengan baik, kira-kira seperti itulah. Prettier itu bisa digunakan di VS Code bahkan di Run.js ini juga, sehingga kita misalnya run ini pasti langsung berubah menjadi double quotes, ya. Ya, kira-kira seperti itulah solusinya ketika Anda tidak ada prettier, ya ini solusinya untuk escape-nya. Ketika misalnya Anda ingin membuat juga di sini yang namanya baris baru, bisa juga dengan menggunakan -n di sini ya. Kira-kira seperti itu. New line lah istilahnya. Namun lucu aja gitu loh. Itulah pokoknya seperti itulah caranya. Oke, jangan Anda berpikir JavaScript ini sulit sekali, tidak. Tapi yang jelasnya ini akan sangat mudah ketika misalnya Anda sering bermain di dalamnya. Apalagi Anda sudah mempunyai Run.js sekarang, ini sangat mudah. Oke, balik ke topik. Ketika misalnya h-nya itu tidak ada atau undefined, dia akan keluar yang ini. Karena kebenaran mereka ini sudah tidak cocok juga, maka yang keluar yang ini. Tapi ketika misalnya kita buat seperti ini, yang keluar adalah ur25. Karena yang kita cek adalah apakah h tidak ada? Maksudnya apakah tidak ada h? Ya, memang tidak ada h, maka yang keluar adalah 25. Oke.
Ketika misalnya kita buat dua tanda serunya, maka yang keluar adalah it's undefined. Karena ini akan benar-benar cek apakah value tersebut benar-benar aktual value-nya itu benar-benar true, maka dia akan muncul 25. Kebetulan tidak, maka dia akan muncul you are undefined. Kita buat satu aja di sini, pasti you are 25. Kita buat 0 pasti yang keluar undefined. Kita buat false apa lagi? Tapi kita buat true, maka dia akan you are 25 katanya. Inilah kenapa kita menggunakan dua tanda seru, ya. Bedanya dengan yang ini, kalau yang ini dia cuma cek tidak ada age, true atau tidak? Ya tidak, maka dia it's undefined. Karena aslinya dia adalah true, bukanlah tidak. Tapi kita buat false di sini, dia akan 25. Tapi ketika misalnya kita buat di sini age dan di sini kita masukkan false tanpa tanda seru, maka yang muncul you are undefined. Tapi ketika true, maka you are 25. Sampai sini mengerti ya? Atau ingin pastinya nebus buat di sini tanda serunya 2 kali, maka dia akan benar-benar mencari value yang true. Alright, itulah cara penulisan menggunakan conditional if. Tapi jangan pernah membayangkan begini ya. Jangan pernah membayangkan seperti ini. Banyak sekali sebenarnya conditional ya. Di bahasa pemrograman itu pasti ada masing-masing. Ketika kita berbicara tentang JavaScript, if else ini termasuk apalagi? Switch juga ada. Apalagi? Null safe operator juga ada. Ya, jika Anda tidak tahu nanti akan saya ajarkan juga. Namun ini tidak termasuk block elemen ya. Block scope maksudnya. Kalau switch dan if else ini termasuk block dia. Nah, kalau Anda tahu PHP itu mempunyai switch, mempunyai match, mempunyai if, else. I don't know apakah ada lagi atau tidak. Cuman yang jelasnya untuk sekarang ini switch ini bisa dibilang sudah tidak dipakai lagi semenjak match ini ada gitu. Segala macam PHP dibahas di sini. Cuman yang jelasnya ya kita harus tahu juga di mana bahasa pemrograman itu pasti mempunyai conditional yang masing-masing tidak mengeluarkan satu saja. Kira-kira seperti itulah, minimal 2 seperti JavaScript.